Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tawisto ama anmone ma Roh Kudus lalu ketetantak on leun unu muni piuta talan tena walwal. Amin. Ibu, saudara-saudari, kita pokok keluarga umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bermenung bersama tentang sabda Tuhan yang baru saja kita dengar ini. Tuhan mencintai kita. Kita beriman kepada Tuhan, satu Allah. Satu Allah. Tiga pribadi. Tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Di berbagai media sosial kita akan dengar tentang bagaimana orang menyerbu inti iman kita tentang Allah orang Kristen itu tiga. Tidak, iman kita tidak mengatakan tiga Allah. Satu Allah, tiga pribadi. Allah itu Esa, Esa pula lah Dia. Tiga pribadi ini selalu kita sebut dalam Tek amaf ma'an monema Roh Kudus sinkanan. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tawisto ama an monema Roh Kudus lalu ketetantak on leun unu muni piuta talan tena walwal. Amin. Satu Allah, tiga pribadi. Bapa sebagai pencipta, di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada. Dan kepada Dia pula kita semua akan kembali. Bapa adalah pencipta. Dia juga dalam Injil hari ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengutus putranya. Maka Dia juga adalah pencinta. Dia adalah pencinta. Dia mencintai kita, maka Dia mengutus putranya datang ke dunia. Putranya sebagai penebus. Dia yang dicinta. Dia yang dicinta. Karena begitu besar kasih Allah, Ia mengutus putranya. Putra, Dia yang dicinta. Lalu sesudah Yesus naik ke surga, aku akan mengutus kepadamu seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sumber cinta. Minggu lalu kita nyanyi, Roh Kudus memenuhi dunia. Dia adalah sumber cinta. Maka Allah yang Esa ini adalah Allah sumber segala cinta. Bapa sebagai pencinta, Putra Dia yang dicinta, dan Roh Kudus adalah sumber cinta. Doa terus saat demi saat. Maka untuk kita sebagai umat Kristiani, siarah kita, perjalanan hidup kita selalu menuju Bapa sebagai pencipta. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan ada. Kepada Dia pula kita akan kembali. Siarah hidup kita menuju Sang Bapa ini. Menuju Sang Bapa ini, kita mengikuti jejak putranya. Kita mengikuti jejak putranya. Lalu kadang-kadang kita jatuh dan bangun, kita dikuatkan, kita dijiwai, kita diberi semangat oleh apa? Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Maka kita tidak ada tiga Allah. Kita tidak ada tiga Allah sebagaimana dituduhkan kepada kita. Kita satu Allah, tiga pribadi. Bagaimana ini menjelaskannya secara tuntas? Santo Anselmus dari Canterbury, dia katakan begini.
Credo ut intellegam. Saya percaya supaya saya mengerti. Untuk bahas Tuhan Allah ini kita tidak bisa bahas secara tuntas karena Tuhan menguasai ruang dan waktu. Tuhan melebihi ruang dan waktu. Kalau Tuhan bisa dijelaskan secara tuntas, Tuhan bukan Tuhan karena dia bisa dikuasai oleh akal budi manusia. Tuhan itu Allahu Akbar. Dia yang menguasai ruang dan waktu. Maka Allah itu juga adalah misteri. Kalau dia bisa dijelaskan dengan tuntas, maka Tuhan bukan Tuhan. Tuhan bisa dikuasai oleh akal budi manusia. Maka kepada kita dituntut untuk beriman, kita dituntut untuk percaya, kita dituntut untuk tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Kamis Kuti kita nyanyi dalam Tantum Ergo, iman yang menolong budi, indra saja tidak mencukupi. Apa mama, saudara dan saudari, kita kokek keluarga umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah dengar kisah Santo Agustinus jalan-jalan di pinggir pantai. Dia ketemu anak kecil itu. Anak kecil itu dia naksu lubang kecil. Santo Agustinus tanya, kecil, kau buat apa? Saya gali lubang. Gali lubang untuk? Dia bilang, si kecil bilang, saya mau kasih masuk air laut ini ke dalam lubang ini. Gambaran sebenarnya anak kecil itu juga tanya, Santo Agustinus, kau sedang pikir apa? Dan saya sementara berpikir tentang Allah Tritunggal ini. Si kecil tertawa. Bagaimana otak manusia yang sekecil lubang yang saya gali bisa memahami Allah yang maha luas dan tidak terbatas sebanyak samudra ini, air laut ini. Otak kita tidak sanggup memahami misteri Allah. Tetapi kita juga harus berbahasa kasih tentang Tuhan Allah. Kita juga mengenal Allah lewat berbagai hal yang Ia berikan kepada kita sebagai anugerah dan berkat. Maka untuk kita sekalian, Allah yang esa, satu Allah tiga pribadi ini, Dia mengatasi ruang dan waktu, tetapi kepada kita pun yang beriman padanya dituntut pengertian, dituntut untuk percaya, supaya dengan itu kita bisa memahami bagaimana berkat-berkat Allah nyata di dalam hidup kita. Kita tidak pernah dengar Bapak marah putra. Kita tidak pernah dengar Allah Roh Kudus cemburu karena relasi Bapak dan putra. Kita tidak pernah dengar itu. Dan juga tidak pernah akan terjadi. Karena relasi Bapa dan Putra adalah relasi cinta yang dijiwai oleh Roh Kudus. Persekutuan istimewa ini adalah persekutuan cinta. Maka kepada kita sekalian, Tuhan mencintai kita saat demi saat yang tidak pernah menginginkan adanya perpecahan. Karena Bapa tidak pernah marah putra. Tuhan tidak pernah menginginkan kepada kita keretakan sebagai satu komunio keluarga umat Allah. Karena kita tidak pernah dengar Allah Roh Kudus cemburu dengan Allah Bapa dan Putra. Komunitas ini adalah komunitas cinta. Maka kepada kita yang beriman kepadanya, yang mengikuti Allah melalui Yesus Putranya, selalu mendengarkan sabdanya, kepada kita selalu diminta untuk membangun relasi cinta. Karena Yesus ajar kita begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, budi, jiwa, dan tenaga. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita bisa ingat kembali surat Paulus 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13. Biasanya kalau mau berkat nikah
bacaan itu biasanya paling sering digunakan. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Cek sudah. Ini kita dituntut untuk bilang membangun relasi cinta yang luar biasa, seperti Bapa tidak pernah marah putra, apalagi Roh Kudus cemburu dengan Bapa dan putra. Kasih itu murah hati. Cek sudah Peter, kadang-kadang mahal hati. Kasih itu tidak memegahkan diri. Dan banyak hal yang sudah diajarkan kepada kita. Lagi-lagi ketika mewujudkan komunitas cinta seperti relasi cinta Allah Tritunggal Maha Kudus ini, akhirnya kita sadar harta ini tersimpan dalam bejana tanah liat yang mudah rapuh dan pecah. Kita sadar kita orang berdosa. Tuhan mengatasi ruang dan waktu. Kita dituntut untuk percaya kepadanya. Dia adalah misteri. Maka kepada kita belajar dari misteri agung ini. Misteri agung ini, ia saling memasuki tetapi tidak melukai. Saling memasuki tetapi tidak melukai. Inilah relasi cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kepada kita di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita beriman kepada satu Allah, tiga pribadi ini penuh cinta. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Dia pencinta mengutus putranya yang dikasihinya. Dia yang dikasihinya, sang putra, datang masuk ke dalam sejarah dunia, dan dia katakan kepada kita para pengikutnya, panggil dia sebagai Bapa. 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 Relasi ini sangat akrab. Relasi ini luar biasa. Bagaimana kita yang berdosa ini menyapa dia yang tak terbatas dengan sebutan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini terlalu indah. Maka kita saling mendoakan, semoga Dia yang mencintai kita tak terbatas waktu ini memampukan kita di setiap usaha dan perjuangan kita, karena kita sadar sungguh kemanusiaan kita tersimpan dalam bejana tanah liat yang mudah rapuh dan pecah. Kadang-kadang kita berjuang untuk membangun komunio cinta, komunitas cinta, tetapi di dalamnya cinta kita itu terbagi-bagi, terlepas, mengalami keretakan, bahkan mengalami kehancuran satu-satu diakui. Kita saling mendoakan, semoga kita sebagai pengikutnya setia dalam cinta Tuhan yang tidak pernah dikuasai oleh apa dan siapa. Kita saling mendoakan, Tuhan mencintai kita setiap waktu. Onle unu, munii, piuta, talang tenabal-bal.